kegiatan pada siang hari ini. Mari kita berdoa untuk perusahaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, untuk pagi ini kita presentasi dulu seperti biasa. Dimulai dari Abimanyu Setiawan. Oke. Alivia Salsabila. Amelia Kusuma. Hadir. Aprilia Taryani. Azahra. Dika Sukma. Bisa diselesai. Ada acara Dika. Oh iya. Ketahura itu. Iya. Tairus. Gani. Jingga. Saya. Melati. Nina Maharani. Octavia. Pamungkas Anggara. Putri Amelia. Raditya. Oke, Salsa Dea. Oke. Sekar Budi. Dava Satya. Cek dulu. Jangan kaget, bisa. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menampilkan strategi yang efektif dan efisien untuk mempolakan anatomi rangka manusia sebagai solusi pemahaman sistem gerak. Jadi, otot dan rangka kita itu adalah bagian dari sistem gerak. Kenapa? Karena dua-duanya mutlak dibutuhkan kalau kita mau gerak. Kalau kita mau bergerak tapi nggak ada rangka, ya seperti tadi yang dibilang bahwa itu nanti akan melentruk itu tadi. Tapi apa jadinya kalau seandainya rangka kok tidak ada ototnya? Tidak bisa gerak. Seperti ini. Nah, itu tidak akan bisa gerak. Sampai di sini dong ya. Nah, jadi ini keduanya itu mutlak dibutuhkan. Nah, strategi apa yang efektif dan efisien untuk kalian nanti mempelajari sistem gerak ini? Nah, nanti akan kita pelajari bersama. Oke, untuk S1 pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang salah satu bagian dari tubuh kita, yaitu tulang. Ya, jadi nanti hari ini kita akan mempelajari suatu bab baru. Jadi kita akan belajar tentang rangka manusia. Nah, sebelum itu ada hal yang mau saya tunjukkan pada kalian. Ini. Ya, jadi anggaplah bahwa ini adalah kulit kita, benar kan? Ya. Kulit, kemudian otot, kemudian ada sesuatu di sini. Fungsi dari benda ini adalah, coba perhatikan kalau seandainya benda ini tidak ada. Nah, lentruk itu apakah ada bentuknya? Ya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Jadi apa toh fungsi benda ini? Anggaplah ini adalah sebagai tulang. Salah satu fungsinya berarti kira-kira apa ini? Membentuk baju Bu. Ini adalah untuk membentuk membentuk badan manusia. Jadi antara badannya kelelawar, gajah dan seterusnya bentuknya pasti tidak sama. Kenapa? Karena rangkanya pasti berbeda. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sebelum itu kita akan mengamati sebuah video dulu sebagai awalan kita. Jane itu urusannya apa ini nanti? Jadi Kepalamu nggak cuma tutupi anu. kita akan nonton video. Oke. Ini kita akan, ini rangka manusia seperti yang tadi kita sudah ketahui ya, bahwa rangka manusia itu merupakan alat gerak pasif dalam tubuh manusia. Karena nanti sifatnya itu adalah sebagai tempat pelekatan otot. Nah, fungsinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempat letaknya otot sudah cukup jelas. Kemudian tempat pembentukan sumsum kuning itu, tahu ya sumsum kuning. Jadi kalau tulang kita ini di tengah itu tuh ada bagian di tengahnya sana. Ini kalau kita potong jadi 2, nah itu di sebelah bagian yang sebelah dalam. Itu Anu ada Bu, berarti bone bone marrow. Ya sumsum tulang, bone marrow. Sumsum itu ada 2 ya, sumsum kuning sama yang satunya itu adalah sumsum merah. Jadi nanti beda. hati-hati, beda. Nah, ini kemudian yang ketiga tempat menghasilkan sel darah
kalsium ketika datang bulan dan seterusnya, nanti kalian akan rawan mengalami Skoliosis. betul, kekeroposan tulang, namanya osteoporosis. Ada yang tahu kenapa wanita lebih mudah mengalami osteoporosis ketimbang yang putra? Kurang hormon testosteron. Kurang hormon testosteron. Wanita mengalami apa saja tuh yang tidak dimiliki laki-laki? Menstruasi. Ada apa lagi? Setelah menstruasi bisa hamil. Nah, hamil itu ada perkembangan janin di dalam perut. Bukan itu. Jadi nanti ketika wanita itu mengalami kehamilan, kalau bayinya itu perlu sari-sari makanan, salah satunya adalah kalsium ya untuk pembentukan tulang si bayi. Nah, itu kalau tidak ditemukan si bayi, ngambilnya dari mana? Dari tulangnya ibu. Oleh sebab itu wanita akan mudah sekali mengalami itu. Maka kalian harus rutin mengkonsumsi kalsium ketika seandainya nanti kalian hamil, menyusui dan seterusnya. Yang keenam, melindungi organ-organ dalam seperti yang kalian lihat di sini. Kalau ada paru-paru di sini, kalau tidak ada tulangnya maka yang terjadi mudah sekali nek kamu dijoroke kancane atau nanti kamu ditinju. Nah, itu nanti rawan sekali paru-paru rusak, jantungnya juga rusak seperti itu. Oke, kita langsung saja ke videonya. Ketika baru lahir, tulang kita ada 300, tapi seiring waktu, sebagiannya mulai menyatu seperti tulang tengkorak kita. Proses pertumbuhan manusia nggak terlepas dari peranan tulang. Di ujung tulang kaki dan tangan kita terdapat pelak pertumbuhan. Dan selama kondisinya masih ngebuka, tubuh kita akan terus tumbuh. Tulang di kaki kita ada 26 ruas, sedangkan di bagian tangan ada 54. Tulang terpanjang dan terkuat di seluruh tubuh kita adalah tulang paha. Tulang ini memanjang dari lutut sampai pinggul, sedangkan yang terkecil adalah tulang sanggurdi di telinga tengah. Tulang mampu menopang struktur tubuh dan melindungi organ vital manusia. Tapi nggak cuma itu aja. Nah, kalau gitu kita amati sistem kerangka manusia yuk untuk nyari tahu fungsi sumsum tulang dan proses di dalamnya. Tulang kita memang kelihatan padat dan cukup keras, tapi kepadatannya nggak sama. Tulang kita terdiri dari dua jenis, yaitu tulang kompak dan tulang trabekular. Tulang kompak atau kortikal lebih keras dan padat, jumlahnya sekitar 80% dari total kerangka kita, dan umumnya berfungsi sebagai pemberi struktur tubuh. Ada juga tulang trabekular yang lebih lunak serta kenyal, lokasinya ada di dalam tulang besar atau di sela-sela tulang rusuk, tengkorak, dan panggul. Meski gak begitu padat, tulang ini masih cukup keras untuk melindungi tubuh kita. Tulang kompak memang lebih padat, tapi kepadatannya juga beragam, terutama di area tulang panjang. Sebagian besar anggota gerak kita tersusun atas tulang kompak, salah satunya yaitu tulang humerus yang terdapat pada lengan. Bagian ujung tulang panjang dinamakan dengan epifisis, dan di bagian ini tulang kompaknya sangat tipis, jadi semakin ke tengah tulangnya semakin tebal. Jaringan padat di area ini berfungsi seperti lapisan penutup permukaan tulang yang membantu proses pertumbuhan. Di situ juga ada banyak ujung saraf, termasuk juga reseptor rasa sakit dan pembuluh darah. Sel tulang berfungsi menjaga kualitas permukaan luar tulang dan turut serta dalam perawatan rutinnya. Kalau tulangmu patah sampai periosteumnya robek, jaringan ini akan memicu sebagian besar sensasi nyututanmu. Nah, kalau tulang kompak ini kita lubangi, kita akan tahu ketebalannya. Dan ternyata bagian dalamnya nggak begitu tebal. Inilah yang disebut dengan rongga meduler dan letaknya di bagian tengah tulang. Bagian berongga ini mampu mengurangi massa tulang kita, dan di situ juga ada sumsum tulang. Material lunak ini terdiri dari serpihan tulang kecil yang berbentuk mirip jarum. Semua serpihan tulangnya juga membentuk struktur mirip sarang lebah. Sumsum tulang mengandung sel punca yang bisa berubah menjadi sel lain pembentuk tubuh. Selain ada di seluruh tubuh, sel punca juga terkandung dalam sumsum tulang. Sumsum tulang kita terdiri dari dua jenis, yaitu sumsum kuning dan merah. Sumsum merah mengandung sel punca darah, dan sekitar 200 miliarnya berubah menjadi sel darah lain setiap hari. Pada kebanyakan mamalia, darah dihasilkan di sumsum tulang. Selain menghasilkan sel darah baru, sumsum tulang juga bersinergi dengan limpa dan hati saat perlu menghancurin sel darah merah tua yang sudah nggak diperlukan lagi. Kebanyakan sumsum kuning terbuat dari lemak. Sumsum ini mengandung sel punca yang bisa berubah menjadi lemak, sel tulang, atau tulang rawan. Umumnya, sumsum tulang bertugas memproduksi
sel otak dan jantung kita. Dan manusia rata-rata punya sekitar 2,6 kg sumsum tulang di dalam tubuh. Sumsum merah terdapat di tulang panjang, tulang belikat, dan tengkorak, dan lama-kelamaan sumsum ini akan terkonsentrasi di tulang datar dan tulang panjang seperti tengkorak, tulang rusuk, tulang pinggul, dan tulang belakang. Sumsum merah juga bisa ditemukan di sela-sela trabekula alias bagian dalam tulang berongga. Bentuknya kelihatan acak kan? Padahal sebetulnya sih enggak. Struktur kecilnya ini mengarah ke area penekanan tulang yang berlangsung setiap hari. Jadi, semua hal dan aktivitas yang biasa kamu lakukan bisa mempengaruhi trabekulamu. Bagian ini bisa membangun, mengubah, dan ngebentuk struktur tubuh kita. Tapi kalau sumsum kuning terdapat di rongga tulang kompak yang tadi udah kita lihat. Saat jumlah sumsum merah kita bertambah, sumsum kuningnya akan berkurang, jadi cara kerjanya saling berlawanan. Seumur hidup, rasio sumsum merah dan sumsum kuning di tubuh kita nggak akan sama. Awalnya, sumsum merah cuma terdapat di rongga tulang, kemudian saat kita berumur 5 tahun, sumsum kuning mulai menggantikan sebagian sumsum merah. Dan saat kita kehilangan banyak darah, sumsum kuning bisa diubah menjadi sumsum merah supaya tubuh kita bisa memproduksi sel darah yang cukup sebagai kompensasi. Karena sumsum kuning juga menyimpan lemak, tubuh bisa memanfaatkannya sebagai cadangan energi darurat saat kita kelaparan. Warna sumsum merah dihasilkan dari hemoglobin. Protein ini juga terdapat pada sel darah merah dan tugasnya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh melalui berbagai organ dan jaringan. Hemoglobin juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan dan organ tubuh menuju paru-paru. Sumsum kuning punya warna yang sangat khas karena mengandung pigmen khusus yang terdapat pada tetesan lemak jaringan. Pigmen ini memberi warna merah, kuning cerah, dan oranye pada buah-buahan, sayuran, dan tanaman. Tapi di dalam tubuh manusia, fungsinya sebagai antioksidan. Sumsum merah terdiri dari sel aktif yang terus bertambah untuk menghasilkan sel darah baru. Tapi sumsum kuning mengandung sel yang gak aktif. Jadi tubuh kita terus-terusan membentuk dan memperbaiki selnya, bahkan prosesnya gak cuma terjadi di sumsum tulang. Tulang kita juga termasuk jaringan hidup loh. Kolagen di dalamnya akan terus terbentuk sehingga tiap 10 tahun sekali kita akan punya kerangka baru. Bagian tubuh lain juga terus beregenerasi, tapi lajunya bervariasi. Sel hati beregenerasi tiap 300-an hari sekali, dan sel penyimpan lemak terus berganti tiap 10 tahun sekali. Rambut dan kuku kita juga terus tumbuh. Sel kulit beregenerasi tiap 27 hari sekali. Dan saat kulit beregenerasi, kita kehilangan sekitar 35 kg sel. Bahkan sebagian besarnya berbentuk serpihan kecil, dan serpihan inilah yang kemudian akan memotori seisi rumahmu. Neuron hipokampus beregenerasi tiap 20-30 tahun. Hipokampus berperan penting dalam pembentukan memori baru. Setelah membentuk memori, bagian otak ini akan menata dan menyimpannya di tempat yang sesuai. Hipokampus juga memadukan sejumlah sensasi dan emosi supaya kita bisa menghubungkannya dengan memori yang terbentuk. Aroma tertentu juga bisa membangkitkan memori loh. Makanya kamu bisa bernostalgia ke acara liburan atau piknik bareng keluarga yang telah lama berlalu. Umumnya, regenerasi terjadi di kalangan hewan, tapi prosesnya bisa beragam. Saat ketakutan, tokek akan mutusin ekornya kemudian menggantinya dengan ekor baru. Laba-laba akan numbuhin kaki baru. Kalau salah satu kakinya patah atau jatuh, rusa juga bisa ngelepas dan numbuhin tanduknya setiap tahun. Dan itu baru contoh kecilnya aja loh. Kelinci bisa numbuhin sebagian daun telinganya saat diperlukan. Kelelawar juga mampu meregenerasi sebagian sayapnya. Tikus kecil ini bisa meregenerasi kulitnya dan memperbaiki lubang di telinganya sendiri cuma dalam waktu yang relatif singkat. Bintang laut ini juga bisa meregenerasi alat gerak hingga seluruh tubuhnya. Bahkan hewan berkaki 5 ini masih bisa meregenerasi meski kakinya tinggal 1. Asalkan cincin saraf pusatnya masih utuh, bintang laut tetap bisa hidup normal. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mengenal bagian-bagian tulang yang ada di dalam tubuh kita. Jadi antara mermut tadi, marmot, kemudian ada bintang laut, itu rangkanya tidak sama dengan punyanya manusia. Karena kita manusia, jadi kita akan mempelajari sesama manusia saja. Jadi nanti setelah ini di LKPD kalian, di situ sudah ada beberapa macam. Nanti akan saya bagi karena dalam satu pertemuan untuk menghafalkan ini semua sepertinya tidak mungkin. Jadi untuk mengenal saja dulu nanti akan saya bagi. Tapi sebelumnya kita akan membagi dulu kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kelompoknya seperti biasa kita ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik, dan ada kelompok audio. Jadi yang nanti yang kinestetik
bersama teman yang kinestetik ini didasarkan pada waktu kita dulu pertama waktu kalian ngisi Google Form, masih ingat ya? Enggak. Ya. Ingat. Waktu kita ngisi Google Form itu saya minta untuk mengisi ada bagian yang kinestetik, ada yang visual, masih ingat? Masih. Nah, ada yang visual, kinestetik dan seterusnya. Nah, nanti kita akan berdasarkan itu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Ya, oke. Kita mulai saja. Nanti yang kelompok audio sepertinya ada dua. Kelompok audio satu. Kinestetik yang ada dua. Nanti kinestetik boleh ada di sini. Kinestetik, audio ada di sini. Kemudian yang visual ada di sebelah sana. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sekarang kita mulai saja. Kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. 5 hitungan cukup. 1. Aku siapa ya? Kelompokku mana? 3. 5. Oh, ini kan masa kelompok. Oh iya. Emang disuruh di situ? Oh iya, ini motor. Salah. Capek aku. Kelompok yang visual tadi. Ini Bu. Audio ya. Ya. Audio itu Bukan jelas sih tulang belakang kamu. audio. Yang visual juga. Berarti itu udah dapat KPD semua. Gijal kita tuh. Oke. Untuk yang kelompok kinestetik nanti akan saya bagi, ada yang kranium. Ini kepala dulu ya. Oke. Nah, ini adalah kepala manusia. Itu tuh kurang lebih nanti tulangnya seperti ini. Nah, ini bisa lepas ya. Makanya tidak heran ketika kalian tertawa terbahak-bahak, menguap terlalu lebar, kok sampai akhirnya bisa nyampel gitu ya. Nyampel itu tuh maksudnya tuh, nah ini sendinya itu tuh mengalami sesuatu sampai akhirnya dia tidak bisa kembali ke posisi awalnya. Seperti Berarti itu. istilahnya dislokasi Bu. Betul ya, dislokasi. Jadi nanti di sini kalian akan mempelajari ini tuh bagian-bagian tulangnya. Walaupun ini tulang ya, tapi itu nanti kalau depan, belakang, samping itu punya namanya masing-masing seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah ini saya serahkan kepada ini kinestetik 1. Dan kemudian yang kedua ini boleh. Besinya Bu yang dekat. Oh iya. Oke saja. Ini bagus sekali. Ini di sini. Nanti untuk yang dadanya saja ya. Oh, yang ini yang oh nanti. Oh iya. Oke. Kemudian nanti yang lainnya untuk yang yang audio itu nanti saya minta untuk bagian tubuh ya. Jadi kan bagian tubuh kita kan ada yang ini kepala, dada, kemudian ini ada tangan, ada kaki. Tangan dan kaki kita itu namanya adalah ekstremitas. Ekstremitas itu artinya adalah alat gerak. Jadi nanti untuk yang audio, silakan kalian alat gerak di mananya manusia itu ada apa saja, tulangnya bagiannya namanya apa saja. Nah itu nanti silakan kalian presentasikan dalam bentuk sistem audio. Kemudian yang kinestetik ya nanti dipresentasikan dalam bentuk kinestetik, yang visual nanti yang dalam bentuk visual. Seperti itu, bisa dipahami ya. Kalau yang ini berarti tulang belakang aja. Oke, bisa dimulai. Waktu dan tempat bisa silakan. Ya. Ini
bisa mengetahui terpisah. Tapi minta maaf. Cakap maaf. Itu sebab saya. Kita ke ekstrem kita bawa. Gua boleh. Dia juga boleh.
yang perlu spidol? Spidolnya nanti di sini. Oh, berapa? Oh iya. Ya. Berapa? Bapak Wahun. Oh ya, okian itu harusnya di ini dekat itu sungai. Bapaknya itu kenapa? Bapak. Oh tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Oh iya itu ada di dekat sungai itu lama. Gue kenal lo. Iya, dekat sungai itu, udah dekat sungai. Pak Sob sih bisa juga itu mas. Tapi pas Pak anak dia, udah ibu Bapak Oktal. Iya. Jadi harus di kepala. Satu itu karena dia ada, cuma satu karena sini dia ada. Jadi nanti kalian pas presentasi dari kelompok satu, nah kita masuk. Kenapa kok 5? Ya karena begitu. Kan kelihatan di sini. Kelihatannya bagaimana? 5. Kelihatannya menyatu, tapi padahal ada 5. Namanya apa? Utok. Bola. Sakrum. Jadi nanti jelasin fungsinya juga Bu. Fungsi enggak sih, cuma bagian-bagiannya aja. Nanti bagi-bagi. Jadi nanti ada yang Tolak. Torak itu belajar. Mana? Torak mana? Kasih lihat itu mana. Jadi nanti enggak cuma ini aja, tapi juga Nanti mungkin ada kesajian
apa? Ini enak itu. Lu enak apa? Saya awal. Tapi maaf. Saya maaf. Apa yang maaf? Kasih sama lalu dibagi serius ya kan. Kasih. Kasih ke 55 biasa. Lu orang mah. Pasti ya. Bagi makan obat. Bagi makan obat. Ini adalah kasih. Udah apa? Udah izin. Oke, sudah selesai. Sudah? Sudah bisa ikut presentasi? Sudah. Oke, 1 menit lagi bagi yang belum. Nanti kita akan presentasi ini semua hari ini sampai selesai. Siapa yang mau presentasi duluan kira-kira? Oke, perwakilan kelompok silakan maju ke depan, kita gambreng, yuk. Perwakilan kelompok gambreng, maju urutannya berdasarkan gambreng ya maksudnya. Itu dulu kan. Nasi jalur Satu, dua, tiga. Ya, boleh. Terima kasih lebih. Terima kasih. Nasi jalur Kenapa? Makan obat. Pergi makan obat. Oke. Dari urutan majunya adalah 1, 2, 3. Ya, maju duluan ya. Kalah berarti terakhir kan? Iya. Weh, tradisi. Nasi jalur maklum biasa. Gitu ya. Berarti dimulai dari yang pertama itu di sana tulang belakang dulu. Nanti dilanjutkan di sini ekstremitas ya. Kemudian tulang tengkorak dan yang terakhir itu adalah tulang dada. Sudah ready kepada bapak-bapak? Insyaallah. Sebelum dimulai, ini saya tampilkan dulu wujud dari tulang dada kita ya. Tulang dada. Nasi jalur maklum biasa. Wes. Lalu gigi. Tulang dada. Biasa jalur maklum. Nah, ini kalau kita perhatikan semuanya fokus ya, termasuk yang ada di sana nanti biar presentasinya lancar ya. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya kelihatannya akan kelihatan ada tulangnya sedikit gitu ya. Padahal ini. Apa tuh? Tenang. Ini kelihatannya seperti ada tulangnya, tapi padahal itu tuh bukan. Masih ingat yang tadi ya? Yang mana Bu? Ini. Kelihatan ya? Oh, ya. Nah, ini bukan tulang ya. Jadi nanti Bu, itu kok yang di atlas manusia kok yang di sini kok ada tulangnya? Tidak, di sini bukan tulang itu. Jadi nanti di sini hanya seperti semacam masih ingat tadi tulangnya ada tulang apa saja yang pas di video tadi? Iya. Sama yang satunya pakai huruf T. T itu beda. Ya, yang seperti jarum tuh Bu. Pakai huruf T tadi. Ya. Trabekular gitu. Nah itu yang ini gitu. Jadi ini termasuk kategori yang tulang trabekular ya. Tapi bukan tulang. Jadi kalau kalian pegang di sini ada tulangnya di sebelah sini? Nggak ada ya. Kalau ada yang punya tulang di sebelah sini, buat tolong cerita menakutkan sekali. Nanti kamu gini tuh kena tulang itu. Nasi jalur biasa. Wes. Jalur gigi. Oke. Yang visual boleh. Apa itu? Waktu dan tempat dipersilakan. Tulang belakang. Diputer loh. Oh ya tulang belakang ya. Iya. Wih. Kecilin dikit. Oh kecilin. Iya, Mbak sampai. Biar kelihatan. Zoom. Bisa. Kalau saya mencet di situ bisa saya zoom gitu. Bentar. Tak carikan ada nggak ya tulang belakang? Nasi
Ada Bu. Waktu dan tempat dipersilakan. Nasi jalur. Guru buat aplikasinya. Apanya? Yang ini adalah manusia. Manusia ini kedokteran. Manusia juga punya. Bisa dibalik. Nasi jalur. Maksudnya tuh Kita enakin sih. Gak bisa mengikuti di sini kok, kan aplikasi break. Oh, saya tahu ini loh. Aku kan Boleh ditampilkan dulu karyanya kalian ke teman-teman, baru nanti boleh kalian presentasikan tulang belakang. Ini adalah karya kita. Ini nih. Nasi jalur. Tutupin ban. Lalu dititi. Tutupi teman-temannya juga pengen lihat. Yuk. Kependian. Ya, teman-temannya pengen lihat. Terus. Yuk, perkenalan dulu. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil karya kita. Karya kita adalah sebagai berikut. Berikut adalah bagian tulang belakang. Tulang belakang atau kolumna vertebra. Tak. Orang. Tulang belakang ini ada mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 nama-nama pembagian jenis tulang Ya, belakang. Ya, yang pertama di situ ada cervical. Cervical yaitu cervical. apa? Servikal. Cervical. Nah, Enggak dikasih lihat teman yang bisa melihat yang di layar itu berarti yang mana? ini yang kamu ke sini, Bang. Kamu Ada kan berapa, Mas? di sini ya. Tulangnya itu di sini. Ah, Bentuk cervical itu mempunyai 7 ruas. Bisa dihitung sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, lanjut. aku tak selumbar. Oke, selanjutnya di bawahnya itu ada yang namanya torak. Nah, di torak ini memiliki 12 ruas. Dihitung bisa dari Kelihatan enggak? Ini torak. iya agak ini. Agak gesek. Agak miring. Nah, jadi bisa dihitung dari bawah lanjutan dari cervical tadi ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus selanjutnya selanjutnya ada tulang lumbar. Lumbar ini selain Lumbar. pakai R atau gimana? Pakai lumbar. Lumbar. Oke, ini ada lumbar jumlahnya sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini Bang. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5. Lumbar itu biasanya juga biasanya apa? Yang berpengaruh buat ngangkat itu nggak sih, Bu? Iya kan? Lumbar duduk. Oh, duduk. Ya, ngangkat juga bisa ini. Oh, iya. Ketika kamu lagi ini ya, makanya kita nggak boleh kalau seandainya mau ngangkat barang berat itu posisinya gini. Iya. Yang tercepit mananya? Sini. Iya, Lumbarnya. Lumbarnya. Jadi kalau mau ngangkat barang berat, silakan pakai kuda-kuda dulu, baru di Biar sini nggak berguna. Istilahnya ya pakai gerakan deadlift. Oh iya. Ya kan gerakan deadlift yang proper bukan Ya. seperti Ya. ini. Iya. Ya. Maka tulang belakang kalian akan berterima kasih kalau kalian mengangkatnya seperti itu. Oke. Boyomu, mencet. Lumbar. Spranum. Oke. Jadi sebelum yang terakhir ada sakrum, jumlahnya 5. Nggak kelihatan ya di sini karena dia menyatu. Iki pun aduk no. Budi. Nah, Ini sakrum. Ini golongan ini. Enggak. Misalnya Nyatu. golongan ini. Ini 5. Itu 4. oke jalur. Ada jajak. Belakang kalau maksudnya 5 itu sampai foto sini. Jadi tidak boleh ya. Ini dikit udah kelihatan. Dimiringin coba. Dimiringin dikit. Miring. Nah,
Tapi ketika dewasa Nah, tapi ketika dewasa Silatnya. kelihatannya hanya ada Satu. namanya. Ya, hasilnya ada. Jadi ketika kita masih kecil, nah ya, ketika kita masih kecil itu tuh aslinya tuh ruas-ruas tulangnya kita itu masih banyak. Makanya tadi di video kalau memperhatikan tulangnya di awal ketika kita masih kecil sampai 300-an lebih. Tapi ketika kita sudah dewasa menyusut jadi cuma 200 berapa. Nah, karena salah satunya tuh ada itu. Ya. Apa itu? Ya. Itu satu ada 4 tapi jadi 1 gitu apa? Ya, Ya, cuma 1. 4 tapi jadi 1. Nah, apa yang kalian pikir? ekor bu. Gitu enggak. Jadi gini ya, tulangnya yang tadi banyak itu apakah kemudian mereduksi cuma jadi 1? Jawabannya enggak. Tapi dia itu mengalami pengaturan, jadi kelihatannya itu tuh hanya 1. Padahal aslinya di situ ada 4. Makanya kalau kita perhatikan di sini, coba kasih lihat koksi. Nah nih, ini mana sih? Kok seneng karo iki gitu. Nah ini ya. Nah ini ketika kita masih kecil itu ruas-ruasnya itu kelihatan. Tapi semakin kita dewasa nanti semakin smooth. Jadi kelihatannya menyatu seperti itu. Jadi kalau orang awam melihatnya lah ini tuh cuma ada 1, aslinya enggak. Aslinya dari sananya ketika kita masih kecil itu nanti di sini ada 4 ruas dan itu kelihatan sekali. Jadi makanya kenapa bayi itu rapat? Ya, kenapa bayi itu rawan kalau ini sampai tibon jagung itu bahasa Indonesia ya? Jatuh terduduk. Nah, kalau mengalami jatuh terduduk, nah ini kalau sampai kelal 1 nggak salah itu nanti. Nanti pengaruh ke gede. Berarti yang namanya tulang ekor. Ya, betul. Ini adalah tulang Ekor. Apakah manusia tadinya punya ekor? Jawabannya Tahu. Oh, yang itu tadi. Tidak tahu. kita mengalami evolusi ya. Jadi di sini di tulang ekornya itu tuh mengalami penyusutan, jadi nggak punya ekor sekarang kita. Jadi selama evolusi kita udah nggak punya ekor, tapi sisa evolusinya ada yaitu si tulang Ekor. Enggak bu, enggak kan? Jangan jelasin ya bu. Jangan jelasin. Oke, mungkin bisa di kesimpulannya berarti tadi ada berapa tulangnya? Ada berapa nama tulangnya untuk tulang belakang? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Apa saja? Servikal, torak, lumbal, sakrum, sama kasisi. Koksik. Oksis. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok visual? Tidak cukup jelas? Oke. Baik, silakan. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren. Rapi itu senengane. Oke, selanjutnya kelompok audio ya. Audio itu ekstremitas. Ekstremitas itu Roti jalur cuma 15. Oke, silakan Pak, ada teman dipersilakan. Boleh pakai ini kalau seandainya mau. Oh iya, nyanyi aja. Nanti kita tunjukkan bersama-sama yuk. Oh iya, nanti jelasinnya pakai ini aja. Untuk audio berarti ini produknya mau apa? Menyanyi. Oh, menyanyi. Oke, baik. Untuk kelompok audio katanya mau menyanyi, nanti yang dinyanyikan berarti untuk yang ekstremitas ya. Ekstremitas ingat ada ekstremitas atas dan ada ekstremitas bawah. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Jadi pada tugas kali ini kami menghafalkan nama-nama tulang ekstremitas atas dan ekstremitas bawah dengan sebuah lagu dengan nada naik becak. Tuh, ya. Salam Satu, dua, tiga. Clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, karpal dan metakarpal, jari-jari sifala, regi ankylus itu ekstremitas atas. Mari
jadi lagi sifalan. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah, semuanya bagian tubuh kita. Oke, berikan tepuk tangan. Kayaknya biar sekalian untuk memeriahkan suasana, mungkin kelompok yang audio bisa membantu teman-teman untuk menghafalkan ekstremitas atas dan bawah. Mungkin teman-teman bisa sambil berdiri mengikuti gerakan dari teman-teman audio. Oke, ayo teman-teman Sama nyanyi, sama nyanyi. Yo sambil nyanyi, sambil ngedutin, yo. Oke, satu. Ayo berdiri. Semuanya mengikuti, perhatikan baik-baik bagian mana yang ditunjukkan oleh kelompok audio. Siap? Sambil tepuk tangan, sambil tepuk tangan. Oh, enggak bisa tepuk tangan ya? Sambil menunjukkan bagian. Siap ya? 1, 2, 3. Clavicula, scapula, humerus, radius, ulna, karpal dan metakarpal, jari-jari sifalang, brachian konomus itu ekstremitas atas. Mari kita ke ekstremitas bawah, pelvis, femur, patella, tibia dan fibula, tarsal dan metatarsal, lagi-lagi sifalang. Ekstremitas atas, ekstremitas bawah, semuanya bagian tubuh kita. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau gambar gitu, mana yang ekstremitas atas, mana yang ekstremitas bawah? Jadi ekstremitas atas itu ini. Oh ya. Ekstremitas atas itu tangan. Ya. Terus yang ekstremitas bawah itu dari panggul apa pinggul ya? Panggul sampai jari kaki. Oke. Jadi intinya untuk ekstremitas itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan kita untuk bergerak secara aktif. Kamu mau ngambil minum, kamu mau mau menendang bola, nah ya yang dibutuhkan itu apa? Nah ya ini. Gitu. Yang tadi sudah ditunjukkan oleh teman-teman audio. Ada pertanyaan untuk teman-teman audio ya? Nggak ada ya, cukup jelas. Jari tadi namanya apa? Falang. Kemudian yang urut jempol tadi tulangnya namanya apa? Radius. Kalau yang tulang dengkul namanya apa? Patella. Patella. Yang ini loh, yang di sebelah ini. Nah, ini patella ya. Kalau jari kaki namanya apa tadi? Falang. Jadi antara falang kaki dan tangan namanya sama, falang semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oke. Boleh ditutup? Ya, sekian presentasi dari kelompok audio. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas untuk kelompok audio selanjutnya kelompok kinestetik. Jadi, ini keranjangnya. Bawa. Oh iya, boleh. Oke, kita lakukan presentasi dari kelompok kinestetik 1. Apa kinestetik 2? Kinestetik 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 1 ingin mempresentasikan yaitu tentang tulang tengkorak atau disebut dengan kranium. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu frontal atau disebut dengan tulang dahi. Nah, frontal itu bisa disebut juga dengan tulang dahi. Terus selanjutnya itu parietal. Nah, parietal itu tulang ubun-ubun ada di atas. Nih, bagian atas kepala. Nah, habis itu temporal. Nah, temporal itu tulang samping, ya berada di samping kanan dan kiri kepala. Nah, habis itu occipital. Nah, occipital itu berada di
belakang kepala atau tulang kepala belakang. Nah, lalu nasal yaitu tulang hidung. Nasal ya, bukan nasal. Nasal ibu, nasal. Nasal. Maksudnya kayak penyanyi dangdut nasal. Nasal ya. Terus maksila, nah maksila itu tulang rahang atas. Ini berada di rahang atas. Lalu mandibula yaitu tulang rahang bawah. Ini di bawah ini sini. Nah selanjutnya yaitu sphenoid atau tulang baji, itu di samping mata, nih kanan dan kiri. Sini kanan dan kiri, kanan sini sama kiri sini. Nah yang terakhir yaitu ethmoid. Nah ethmoid itu tulang di area mata. Kemudian ada tulang zygomatikus yaitu tulang ini. Nah itulah presentasi dari kelompok kami mengenai bagian-bagian tulang tengkorak atau bisa disebut juga dengan kranium. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ditanyakan barangkali kok langsung tak lupa. Nggak ada. Cukup jelas ya. Ada yang mau saya tanyakan ke kalian, seandainya orang operasi plastik bilangnya yang dipotong itu tuh kira-kira sebelah mananya? Oh hidung. Mau ngapain dulu Bu operasinya? Untuk meniruskan wajah, kira-kira yang mau dioperasi itu berarti mananya? Oke, itu ini ya Bu, di jauhnya ini gigi. Oh giginya. Sini. Biasanya kan ini nanti mempengaruhi bentuk muka ya. Jadi bentuk muka ada yang trapesium. Cacar pindah. Ada yang oval, ada yang bulat. Bujur sangkar. Jadi ini kalau seandainya ada, kalian pernah melihat ada orang yang sininya itu tajam sekali, pernah lihat? Ivan Gunawan Bu, putri kecil ayah. Weh. Jadi kalau seandainya kepengen mukanya di oval gitu ya, terus kalian pernah mendengar ada yang istilahnya operasi plastik, nah yang dipotong itu sininya. Nanti dipotong greger gitu, yang sininya juga sama, dan akhirnya nanti mukanya lebih kelihatan oval. Kayak telur ya Bu? Ya, jadi bentuk muka yang katanya lagi ngehits zaman sekarang itu oval. Tapi ya apapun bentuk muka kita sekarang silahkan disyukuri kayak gitu. Kayaknya kayak gitu juga nggak perlu gitu buang-buang duitnya punya. Operasi plastik itu banyak duitnya ya, hati-hati. Kalau warna asal itu nanti hati-hati malah bentuknya nggak karu-karuan. Pernah lihat ya? Tanya Bu. Kalau apa namanya petinju itu yang tulang hidungnya diangkat itu Bu? Tulang hidungnya diangkat. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tulang hidung ada di mana? Hidung. Hidungnya Ada tulangnya? Ya ada tulang rawannya Bu. Nah, di sini yang diambil itu berarti adalah tulang rawan. Jadi di sini bukan terus walaupun bentuk kita seperti ini terus nanti ada beneran ada gininya itu enggak. Jadi yang diambil itu adalah tulang rawan. Makanya salah satu bagian dari operasi plastik itu juga salah satunya adalah perbaikan bentuk hidung, betul? Nah, itu berarti nanti ada yang disuntik, ada yang diapakan, nah itu nanti bisa lebih mancung, bisa lebih gini ya, gini, ada yang gini. Tapi hidung petinju itu walaupun udah diangkat masih tetap gini Bu, nggak kelembret gitu. Oh, iya. Cuma kalau nek disentuh ya blesek. Hati-hati. Jadi kalau petinju itu dia rawan sekali patah tulang, patah hidung itu tuh maksudnya tulang rawannya itu mengalami pergeseran. Jadi tulang rawan itu mengalami pergeseran, makanya nanti kadang ada yang agak bengkok atau apa. Nah sebenarnya yang agak rusak itu tuh tulang rawannya. Tapi untuk tulang rawan di situ masih bisa diperbaiki lewat operasi itu tadi. Makanya bukan diangkat juga. Jadi nanti akan ada ditambahi atau nanti sistemnya kalau kita operasi itu kalau seandainya perlu ditambah itu nanti ya akan ditambahi di bagian tubuh yang lain kayak gitu. Jadi seandainya kalian mengalami kebakaran terus nanti di sini tuh kulitnya hilang, nah itu nanti akan diambilkan skin graft ya namanya. Ya, yang nggak kelihatan contohnya dari pangkal bisa dari ini, apa itu namanya punggung itu nanti ditambahin lagi di sini seperti itu. Nah termasuk yang ini itu juga nanti sama kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi syukuri aja. Bentuk hidung kita ya walaupun agak pesek-pesek begini ya alhamdulillah dikasih hidung buat bernapas lancar ya nggak apa-apa kayak gitu. Termasuk ini juga nggak harus kayak model kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah dari kelompok kinestetik 2, kita mau menampilkan apa di sini?
tulang Oh, tulang dada. Tulang dada. di bawah. Oh, boleh. Oh ya. Sampai di bawahnya. Tulang dada ya? Oh, dipegang? Iya, Pak. Oke. Oh iya, pakai ini aja. Oh iya, boleh. Mau pakai ini juga boleh, pakai itu boleh. Oh dua-duanya. Oh iya, boleh. Boleh sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bagian tulang dada atau sternum yang akan dijelaskan oleh Mbak Sekar dan ditunjuk oleh Mbak Apri. Jadi pada bagian tulang dada ini ada tulang yang namanya itu costa vera. Costa vera itu ada 7 pasang. Bisa dihitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini tuh disebut juga rusuk sejati karena dia itu langsung langsung terpasang sama yang tulang di tengah ini. Terus 3 di sini itu namanya costa spuria. Disebut juga tulang rusuk palsu karena dia itu cuma gandeng sama yang atasnya, nggak langsung ke bagian yang sini. Itu ada 2 pasang. Oh iya, 3 pasang. Terus yang ada yang namanya tulang costa fluitantes. Itu tuh disebut juga tulang melayang, rusuk melayang karena bisa dilihat sendiri ya ini nggak gandeng sama yang atasnya. Itu ada 2 pasang, kanan dan kiri. Terus yang tengah sini, di tengah sini ada yang namanya itu tulang manubrium atau disebut juga tulang bulu. Terus di tengah sini itu ada namanya tulang korpus atau tulang badan di sini. Nah terus yang bawah sendiri ini namanya sipoid atau tulang taju pedang. Ada pertanyaan untuk kelompok kinestetik 2? Kalau yang rusuk laki-laki kurang 1 itu mitos apa fakta sih? Soalnya tak lihat itu kayak kurang gitu, nggak simetris. Coba dong, yang kanan sama yang itu sama nggak jumlahnya? Jumlah rusuk Yang rusuk sejati? Sejati? Sama. Tapi itu berarti mitos atau fakta? Soalnya dulu pas SD itu di buku paketku tuh kalau laki-laki sama perempuan tuh gambar anatominya itu kurang 1, yang sebelah mesti kurang 1 rusuk sejatinya. Oh gitu ya. Terima kasih. Pertanyaannya ke kelompok ini atau ke siapa? Ya siapapun. Oh, siapapun. Ada penunggu di ruangan ini atau siapa? Kalau ada yang mau mencoba menjawab boleh pertanyaannya Mas Adi tadi. Katanya kalau laki-laki itu rusuknya hilang 1 lagi gitu. Hilang 1. Oh hilang 1. Apakah itu mitos ataukah itu fakta? Mitos. Oh mitos. Mungkin ada yang mau menjawab. Oh dari sini dulu mungkin sebagai kelompok utama. Kalau menurut kelompok kami ya itu tuh mitos, soalnya ya masa hilang 1 terus gunanya buat apa gitu dibilangin. Oh. Enggak, itu cuma ini doang. SD dulu buku paketnya kayak apa? Buku paketnya yang Buku salah. paket IPA kan ada tuh? Ya ini cuma argumen dari kelompok kami ya. Mungkin nanti selengkapnya yang lebih jelas bisa dijelaskan sama Bu Dewi yang lebih mengerti. Oke. Karena kan itu sudah berpasang-pasangan tuh Bu, jadi nggak mungkin yang 1 itu nggak punya pasangan. Kan ada 7 pasang. Ya, oke. Baik, saya akan menyambung pernyataan dari kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa sebenarnya itu mitos. Kenapa saya bilang mitos? Mungkin selama ini dengar bahwa laki-laki itu kehilangan rusuknya, nanti rusuknya yang 1 lagi sama yang perempuan jodohnya gitu ya. Nah, itu bukan yang seperti itu maksudnya. Jadi itu sifatnya hanya mitos ya. Tulang rusuknya hilang 1, kamulah rusukku, bukan seperti itu maksudnya. Jadi manusia pada umumnya tulang rusuk itu adalah seperti ini. Jadi tidak mungkin untuk yang rusuk yang di sini kemudian nanti ada hilang 1 ya. Kalau memang itu bawaan lahir barangkali bisa, tapi itu sangat jarang terjadi kayak gitu. Jadi
tulang rusuk pria itu tuh hilang satu itu mitos. Oke. Cukup jelas? Sama ini Bu, kalau mungkin nggak ada hubungannya sama ini, tapi saya tuh pernah lihat metode apa ya, RJP yang pakai alat. Itu kan meremukkan rusuk tuh Bu. Lah terus walaupun kita hidup, tapi kan rusuk kita tuh remuk gara-gara di RJP sama mesinnya itu. Lah itu terus treatmentnya gimana Bu? Apakah rusuk kita diganti? Kenapa nggak rusuknya dilubangin dulu, dipotong-potong dulu baru di RJP? Kan kesannya kayak brutal banget tuh mesinnya itu. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa menjawab dulu. Tahu RJP nggak? RJP itu yang kayak gini, ini tangannya gini, terus kemudian ditekannya itu di sini. Alat pacu jantung. Ya pacu jantung. Pacu jalur. Bukan pacu jantung. Jadi ketika di treatment seperti itu ada aturan dari medis itu begini ya. Pertama yang paling penting itu adalah menyelamatkan nyawa dulu. Jadi perkara sternumnya itu kalau seandainya rusuknya sampai ada yang patah itu urusan belakangan. Yang penting jantungnya denyut dulu. Nanti itu masih bisa diperbaiki lagi, masih bisa dibantu lagi setelah itu. Tapi ya nanti lihat-lihat jangan sampai patah sampai akhirnya rusuknya nembus ke paru-paru ya, sama saja bohong. Jadi mereka punya teknik seperti itu sudah dikira-kira kapan sampai akhirnya RJP-nya itu tuh berhasil, dan mereka juga kira-kira jangan sampai masuk sama ada yang di RJP sininya patah lah yo samar itu. Jadi RJP itu tidak boleh sembarangan, tangannya juga harus lurus seperti ini. Kalau kalian nonton di sinetron RJP kok cuma gini-gini itu nggak bener ya, harus lurus dan itu tekanan badan semuanya diarahkan ke situ. Jadi gini, jadi tidak boleh langsung tangannya bentuknya gini. Nah itu tuh tenaganya kurang. Jadi RJP itu ada tekniknya dan itu tidak boleh sembarangan kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti mau menolong orang malah akhirnya membuat orang jadi termasuk kalau ada kecelakaan laka kayak gitu jangan sembarangan digotong ya. Itu nanti dulu teman saya ada yang meninggal gara-gara pas kecelakaan ternyata rusuknya ada yang patah, digotong-gotong, bawa ke sana, bawa ke sini, bawa sana ke sini. Nah ternyata rusuknya itu beneran sampai ke paru-parunya sampai akhirnya muntah darah lalu meninggal seperti itu. Jadi kalau ada laka jangan langsung diongkot-ongkot dibawa ke sana ke sini. Jadi hati-hati betul yang namanya pertulangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dari kelompok kamu. Enggak usah, enggak apa-apa. Oke, close dulu dong untuk kelompok estetik 2. Baik, untuk hari ini ada pertanyaan tidak untuk bagian-bagian tulang mulai dari atas sampai ke bawah. Cukup jelas ya tadi ya? Oke, kalau cukup jelas berarti saya mau tanya tadi yang di sebelah sini namanya tulang apa? Frontal. Frontal. Terus yang tadi yang ini nih. Nih dua ini namanya tadi apa ya? Rusuk melayang. Rusuk melayang atau kalau yang ini tadi nih sifoideus. Kemudian tadi yang ini tulang apa ini? Nah, kemudian tadi yang paling bawah itu yang tadi menyatu di bawah sini ada 4 itu tadi. Oksik. Ada pertanyaan untuk nama-nama tulangnya? Oke. Kalau tidak berarti kita teruskan untuk kuis. Ya. Kita kuisnya sifatnya kelompok, jadi nilainya nanti untuk kelompok. Sampai di sini paham ya? Oke. Mana? Oke, saya bagikan kertas. Nanti boleh kalian isi. Diisi jawaban atau gimana? Bukan, kalian isikan A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 kertas yang akan saya bagikan. Silahkan itu kalian tulisi dengan A, B, C, D, E. Biar apa Bu? Jika pastinya kan kita bisa loh, terus kertasnya itu berapa? Jawab. Hah?
kalian tulis A, B, C, D, E dulu di setiap kertas. Biasanya quiz komputer ini gone gitu nggak sama UMD. Kalian tuliskan dulu A, B, C, D, E di setiap kertas. Sampai ini. Kita mau kuis. Ini tuh satu toh. Gimana kertasnya? Ya, perhatikan. Ini kan kertasnya ada banyak nih. Setiap satu gini ditulisi A, terus belakangnya berarti ini B. Oh, sesuai kita jawabnya Kak. Nanti ini A, belakangnya B, C, D, E. Nanti ketika saya tampilkan soalnya, kalian sudah kira-kira jawabannya apa. Saya hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 langsung dikeluarkan. Oh, kayak kartu wasit gitu Bu, ada A. Silakan kalian tulisi A, B, C, D, dan E. T. Roti jalur Pak. Gitu. Satu nyopo jajan beroksidasi. Oksipital ya, oksipital. Jadi kami akan Ya Mas ya. Ya kelihatan ya di sini. Saya suka kalau ada yang bertanya ya. Sudah. Gendam malah. Biar kelihatan. Nah, Ireng-ireng. yang gede biar nanti dari depan saya tahu. mana Bu soalnya? Ya udah ditulis belum? Nanti. Nanti akan saya tulis di sini. Ngomong apa anak kita? Enggak tahu Pak. Aku itu dia. Jadi kan punya salah satu. Coba jangan sini. Oke, yang beng-beng. Wah, kalau coba tinggal main-main. Sudah siap? Sudah siap? Soalnya hanya ada 5. Kalian konsentrasi, silahkan kalian boleh kerja sama satu kelompok karena nanti nilainya buat satu kelompok. Kalau sama Bu Dewi boleh nggak kerjasamanya? Oh iya, nanti tak bahas kok. Siap ya? Belum. Ya Allah. Kaget gak tuh? Nanti kalian keep ya, jangan sampai kelompok lain tahu, jangan sampai kelompok lain lihat. Oh iya. Pertanyaannya gampang. Siap? Sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Hah? Rangka disebut sebagai alat gerak pasif karena apa? A, B, C, D, E. Simpan dulu. Jangan emosi, jangan emosi. Udah ya, dibaca dulu. Oh ya. 1, 2, 3, silakan ditampilkan. B. Oke, benar. Mari kita lihat jawabannya B. Kalian sama tadi milih B, mari kita lihat. Oke. B. 20 poin untuk setiap kelompok. Oke. Kok sama sih Bu? 20. Nah, tadi sama. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Woi. Sabar. Oh, dia enggak? Oh iya. Tadi otak ya. Ya, dulu saya kira dulu. Pertanyaan yang kedua. Berikut adalah fungsi rangka, yaitu untuk apa? A, B, C, D, E. Siap? Siap. 1, 2, 3. Bentar, ada. Tadi maaf pertanyaannya Radit itu tadi. Tadi pertanyaannya Radit ini. Siap ya? Belum. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ditampilkan. Wan. C. Main lawan. Semua menghasilkan trombosit. Apakah R? Sepertinya tidak. Tetot. Apa itu tadi? Apa Bu? Tadi Ah, mencetak ya. apa Bu? Tadi menghasilkannya apa? Masih eritrosit. Eritrosit itu adalah sel darah merah. Trombosit itu sel darah putih berarti bukan. Berarti Wah, enggak.
Selanjutnya, soal yang ketiga fokus di sini, yang merupakan bagian penyusun tulang di bawah. Ini tadi tulang punya siapa? Nah itu kan. Yang merupakan bagian penyusun tulang di bawah adalah tadi kelompoknya. Wah ini mesti kudu bener ini ngasih salah semua. Yang salah-salah. Siap? 1, 2, 3 silakan ditunjukkan. D. Belum tadi udah nggak jawab. 1, Loh, 2, 3. jatuh katanya Bu. Jatuh loh ya tenang. Iya. Berarti akan tulisannya agak. Ya. D parietal ya. Ulna tadi di mana? Tangan. Kalau clavicula tadi di mana? Sini. Kalau lumbar? Di. Nah, Ya. sini ya. Tulang ekor. Parietal tadi di mana? Ya. Ya. Pun ya. Patella di mana? Loh, kalau Lihat apakah benar D. Tela. Ya. Yang terakhir, manubrium merupakan tulang penyusun bagian mana? Manubrium itu yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Ayo, tadi mana? Siap? Ya. 5, Bu, bentar Bu. 4, 3, 2, 1 silakan ditampilkan. D, E tadi D loh, kayak udah disusun. Manubrium, yang ini tadi namanya tulang apa ini? Kepala. Manubrium. Terus yang di B ini apa ini? Ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah ini patella. Itu yang mana yang ditunjuk? Metakarpal. Manubrium lah, manubrium itu mana sih? Dada. Mari kita lihat ya apakah benar yang. Ya, tuh. Berarti yang salah sana. Berarti oke. Ini masih Bu. Oh, masih ada satu ya? Oh ya wes. Berarti masih ada satu lagi. Jumlah lumbar manusia berjumlah. Tadi yang saya bilang lumbar pakai R bukan pakai L. Oh, ternyata masih ada satu lagi. Oh, sudah siap? Ya. Oke. Katanya easy. 5, 4, 3, 2, 1 silakan ditampilkan. B. Oke, mari kita lihat. 5. Apakah benar 5? Benar lah. Oke, benar. Berarti tadi selain kelompok yang visual, berarti tadi semuanya poinnya adalah 80 berarti 80 berarti yang visual 160 nggak apa-apa. Jadi ini sudah dapat nilainya untuk kelompoknya sudah selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini sudah selesai kita belajar sistem rangkanya ya. Ya, kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita tutup? Tidak ada? Oke, tidak ada. Berarti saya minta coba satu orang silahkan untuk memberikan kesimpulan di pembelajaran kita di siang hari ini. Oke, sini Bu. Oh, boleh, Mas Rakit boleh. Sambil berdiri. Jadi, oh ya. Sambil berdiri, yuk. Kesimpulannya apa? Dari semua pembelajarannya Bu, dari materi dan Lebih ke tujuannya tadi. tujuan pembelajarannya. Oke, jadi mungkin kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah kita belajar mengenai nama-nama tulang. Jadi kita bertujuan untuk mengenal nama-nama tulang dan beberapa fungsinya serta jenis-jenis tulang. Jadi kayak kita itu jadi lebih tahu bahwa tulang sekecil apapun yang ada di badan kita itu ada namanya dan tentunya punya fungsi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Rakit. Berikan kesimpulan yang lain atau sudah cukup? Cukup ya. Baik, untuk refleksi hari ini saya minta untuk salah satu siapakah yang beruntung hari ini tanggal ya, hari ini jam 12 itu okta. Wah, hampir siji apa refleksi pembelajaran kita hari ini apa menurut kamu? Refleksi pembelajaran hari ini menurut saya, hari ini aku merasa senang karena aku mempelajari hal baru. Terus aktivitas kesukaan hari ini adalah ketika belajar bagian-bagian tulang dengan menggunakan aplikasi yang dibuat. Oh yes. Hal baru yang saya pelajari hari ini adalah mempelajari tentang bagian-bagian tulang manusia. Esok hari aku
lebih baik lagi dalam hal menghafal bagian tulang supaya lebih bisa menguasai materi pembelajaran. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk ya, semoga ilmu kalian hari ini yang bisa saya bagikan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Yang kepengen jadi perawat, yang kepengen jadi dokter, ini harus paham betul. Jangan sampai nanti kalian nggak ngerti, kalian pengen mengobati orang lain, nah itu bahaya. Demikian boleh ditutup dengan doa. Ketua silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.